Ada satu event di mana anak-anak Indonesia ini bisa mengembangkan kreativitasnya dan dalam menghubungkan antara sains dan bisnis gitu. Jadi artinya bagaimana satu hal, sekarang ini kan kita tahu teknologi berkembang begitu pesat. Nah, di mana-mana orang bicara bagaimana mengkomersialisasikan hasil-hasil penemuan ini. Nah, Indonesia atau khususnya negara-negara Asia ini harus melangkah lebih jauh lagi gitu dalam hal ini. Jadi saya memikirkan kalau anak-anak kecil, anak-anak SMA ini bisa dilatih entrepreneurship, kemudian nanti dia mengetahui bagaimana menghubungkan antara entrepreneurship ini dengan teknologi, itu akan luar biasa. Jadi yang kita kenal dengan nama technopreneurship gitu. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali ke depannya. Nah, itulah sebabnya akhirnya dibuatlah Pak Ben, Pak Fran, dan kami membuat ESSEC ini. Nah, di Surya University sendiri kami mendukung ESSEC ini karena di sana ada jurusan technopreneurship. Jadi yang poinnya adalah sama mengembangkan entrepreneur berbasis teknologi. Jadi saya melihat future-nya ini sangat bagus sekali, dan itu sebabnya dari Surya University kami sangat mendukung akan usaha-usaha ini. Dan nanti yang problemnya juga dibuat oleh teman-teman dosen-dosen di Surya University yang saat ini sudah ada sekitar 200 dokter. Jadi bisa dan dari dokter ini banyak yang tertarik pada technopreneur ini. Jadi sudah banyak produk-produknya yang arahnya akan ke pengembangan komersialisasi dari produk-produk ini. Jadi saya sangat senang sekali melihat ada adik-adik di sini yang luar biasa, yang mungkin akan menjadi entrepreneur masa mendatang, yang gak kalah sama namanya Bill Gates atau ya. Dan saya berharap itu akan terjadi untuk orang-orang Indonesia. Jadi itu mungkin dari saya kata pengantarnya, dan selanjutnya nanti kita akan bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Tes. There you go. Terima kasih Profil. Berikutnya saya mau mengundang Pak Frans untuk share your sentiment mengenai acara ini. Mengapa UID begitu semangatnya mendukung acara ini? Why is it important for us? Silakan Pak Frans. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu, teman-teman dari media. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Frans Sugiarta dari United in Diversity, dan satu hal yang kami percaya bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, dan keragaman kita adalah sebuah aset yang kita perlu sama-sama perhatikan dengan lebih baik lagi untuk kita bisa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang menciptakan produk-produk inovatif. Nah, ke depan kami melihat bahwa tantangan di kawasan Asia Pasifik akan semakin kompleks. Nah, butuh pemimpin-pemimpin muda yang inovatif dan yang bisa menjembatani keragaman. Abad 21 membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kompetensi memimpin dan memanage keragaman ini. United in Diversity ataupun Yayasan Upaya Indonesia Damai, kami percaya bahwa kita perlu menumbuhkan pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan yang memiliki kapasitas ini. Dan dengan diadakannya Asian Science Enterprise Challenge ini, anak-anak ataupun young leaders, saya akan memanggil mereka young leaders, bukan anak-anak lagi, karena mereka adalah pemimpin-pemimpin muda dari berbagai macam sekolah dan berbagai macam daerah. Kita bentuk mereka dalam sebuah tim baru.
Nah, ini adalah yang kita namakan suatu DNA yang namanya Pancasila in Action. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak atau young leaders baru ketemu pertama kali, betul? Ya, waktu seleksi nasional, dan Anda diminta untuk langsung bekerja sama memecahkan masalah yang diberikan dalam waktu 24 jam. Betul ya? Ya, inilah semangat yang kita ingin tampilkan lewat kompetisi ini. Dan United in Diversity sangat berbangga sekali, berterima kasih untuk kerjasama yang sudah berlangsung sekian tahun dengan Prof. Yo, dengan Surya University sekarang, dulu masih Surya Institute, sekarang sudah menjadi Surya University. Dan juga terima kasih kami kepada para sponsor, pada Sriwijaya Air, kepada Medco Energy yang juga sharing belief kita bahwa kita perlu memberikan anak-anak kita ataupun young leaders kita kesempatan untuk berbicara di kancah internasional. Sehingga harapan kami 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mereka-mereka adalah orang-orang yang akan membawa bangsa ini ke masa depan yang jauh lebih baik, lebih sustainable, dan membangun ekonomi dengan rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih tinggi. Itu yang kita perlukan. Dan platform itu atau cetak biru itu kita coba mulai perkenalkan kepada mereka, ya, perkembangan atau pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sehingga kita bisa menjaga bumi kita untuk kita bisa tinggali sama-sama, sehingga visi bapak bangsa kita yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu bisa kita capai sama-sama. Nah, ini PR kita semua, dan United in Diversity sangat keen, sangat ingin sekali kita berkontribusi menciptakan itu. Dan ini harapan kita lewat young leaders yang akan berkompetisi di Singapore Science Center dalam beberapa hari ke depan, ya. Jadi mereka akan membawa nama Indonesia, dan kita taruh harapan kepada mereka. Dan yang penting tetap having fun, ya. Dan itu yang kita harapkan kepada anda semua. Itu saja, Sobi. Ya, terima kasih. Adik-adik gimana? No, that's not how you ask. Young leaders, ASEC 2013, how do you feel? I feel so good. Oh, I feel so good. Oh, I feel so good. I feel so good. I feel so good. So kemarin Dewan Juri amat sangat kagum dengan keberanian kalian, kreativitas kalian, dengan inovasi-inovasi yang dibawakan kalian. Aku minta satu orang dong, mau nggak sharing gimana sih rasanya kemarin saat kompetisi, terus menang? Ada yang mau sharing? Oke. Terima kasih. Oh iya. Nama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofie Widatnardiana. Saya dari SMA Negeri 10 Malang. Saya dari salah satu tim dari Indonesia ini yang insya Allah akan berangkat untuk mewakili Indonesia di ajang Asian Science Enterprise. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya dan para pendukung semuanya yang telah mendukung kami untuk berangkat di ajang Asia ini. Dan terima kasih kepada panitia karena dan sekaligus juri nasional kemarin telah mempercayai kami, mempercayai tim kami sebagai perwakilan dari Indonesia ini sendiri. Dari perasaan kami sendiri pada saat nasional kemarin benar-benar amazing. Ini adalah kali pertama kita mengikuti lomba yang benar berbeda. Mungkin sebelumnya teman-teman banyak yang mengikuti kegiatan atau lomba-lomba dari business plan. Ini adalah tantangan pertama kali yang kita dapatkan, bagaimana bisnis plan itu jadi selama 24 jam.
Dan selama 24 jam itu kami harus mempersiapkan sekali prototipe dan persiapan untuk presentasi selama 3 menit, dan bagaimana kita menyampaikan bahwa bisnis plan kita itu adalah yang paling baik. Nah, di sini menurut kami tantangan yang paling kami beratkan atau yang paling kami tekankan yaitu pemikiran atau ide yang akan kita dapatkan untuk inovasi dari challenge itu sendiri. Selama 24 jam kami harus menyelesaikan. Itu adalah hal yang paling menarik yang kami selalu ingat sepanjang waktu ya, sampai sekarang. Ya kan teman-teman? Mungkin itu saja dari saya. Saya mewakili dari teman-teman 10 teman dari Indonesia. Saya mohon doanya, kami mohon doa restu kepada seluruh sponsor, pendukung maupun panitia yang sendiri. Insya Allah kami akan melakukan semaksimal mungkin untuk kegiatan di Singapura beberapa hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syubil. Ibu Sri, masih ingat kan Ibu Sri? Ibu Sri Setiawati adalah presiden dari steering committee ASEC. Beliau mohon maaf tidak dapat bergabung dengan kita pada hari ini. Jadi saya mohon Pak Frans boleh cerita sedikit lagi mengenai ASEC-nya sendiri, prosesnya, mungkin spiritnya gimana, silakan. Baik, ASEC ini pertama kali kita buat itu kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu ya Prof. 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Berangkat dari hal yang kami pelajari waktu kami berkunjung ke Massachusetts Institute Technology di Cambridge di Amerika. Saat itu kita jalan-jalan di sana dan belajar, sebetulnya bukan jalan-jalan, kita belajar. Nah, di sana kita melihat bagaimana kampus atau university atau tempat di mana sains itu dipelajari. Kampusnya dikelilingi oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, ya. Dan bagaimana terjadi suatu kerjasama yang baik sekali antara MIT dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Sambil jalan ngobrol, kita lalu berpikir bagaimana dengan kita. Nah, Prof Yo setiap tahun mencetak juara-juara Olimpiade. Satu pertanyaan timbul waktu itu, bagaimana kita mau membawa sains bangsa Indonesia ini ke level yang selanjutnya? Bagaimana kita melihat sains dari kacamata ekonomi? Apa kontribusi sains yang sains berikan kepada perbaikan kesejahteraan kehidupan masyarakat kita? Kita nggak mau masyarakat kita hanya menjadi bangsa yang nunggu bagaimana bangsa lain yang menciptakan, kita tinggal make. Nggak, kita nggak mau. Kita ingin berdiri di kaki kita sendiri, percaya akan kemampuan kita sendiri, percaya akan kapasitas kita sendiri, dan kita ingin mengembangkan sains yang lebih bisa bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Betul ya Prof ya, waktu itu ya. Nah, jadi 5 tahun yang lalu kurang lebih kita mulai dengan suatu prototipe, kita bilangnya. Waktu itu hanya beberapa negara, 3 negara kalau nggak salah ya, kita adakan di Singapura. Kembali, keunikan dari kompetisi ini adalah bahwa anak-anak atau para pesertanya itu berdatang dari berbagai macam sekolah. Itu salah satu yang kita ingin buat berbeda. Kedua, ada muatan sainsnya di sana. Dan ketiga, memang kita mencari challenge ataupun tantangan yang relevan, ya, baik berhubungan dengan sosial, lingkungan ataupun hal-hal yang lain sebagai challenge-nya yang akan mereka hadapi dalam waktu 24 jam. Nah, berkembangnya ASEC itu sendiri selama beberapa tahun, banyak negara-negara lain mulai tertarik. Salah satunya Jepang, ya. Sehingga waktu itu kita juga kirim anak-anak ataupun peserta dari Indonesia untuk berkompetisi di Jepang. ASEC itu sendiri waktu 5 tahun yang lalu adalah second level yang kita persiapkan sebelum kita kirim pemenang ASEC untuk berkompetisi di Global Enterprise Challenge. Global Enterprise Challenge sendiri ini
diorganisir oleh Scotland Enterprise Agency dan juga NASA waktu itu. 2009, tahun kedua Indonesia mengikuti ajang internasional tersebut. Indonesia menang medali emas. Kita juara dunia tahun 2009 ya di Global Enterprise Challenge. Beberapa pemenang medali emas ada di sana, alumninya ya. Dan 2 tahun terakhir ya, unfortunately Global Enterprise Challenge berpindah organisatornya dari NASA dan Scotland Enterprise Agency sekarang ke Australia ya. Jadi tuan rumahnya sudah Australia sekarang, dan ada perubahan yang terjadi. Nah, perubahan tersebut kita lihat baik, tetapi kita ingin lebih mementingkan keragaman dan muatan sainsnya di situ, bukan hanya pure kewirausahaannya. Kita ingin ada jembatan antara sains dan wirausaha. Oleh sebab itu, 2 tahun terakhir ini kita ingin mengembangkan Asian Science Enterprise Challenge-nya itu sendiri agar semakin lebih luas lagi, dan bahkan tahun-tahun ke depan ya Prof, kita akan mungkin bikin sendiri World Science Enterprise Challenge dengan mengundang seluruh negara. ASEC ini sendiri salah satu keunikannya adalah bahwa beberapa negara itu berpartisipasi secara online atau via internet ya, dan tantangannya pun di launch lewat internet karena kita ingin juga memanfaatkan teknologi yang ada ya, dan masyarakat ke depan itu akan lebih berbasis teknologi. So itu yang saat ini kita sedang pikirkan untuk ke depan ya. Nah, untuk ASEC tahun ini itu akan tuan rumahnya adalah Singapore Science Center. Nah, Singapore Science Center pun mempunyai pandangan yang sama dengan apa yang tadi baru saya siapkan. Bagaimana sains atau akademisi ini tidak melulu hanya seperti hidup di dunianya sendiri ya, tapi betul-betul bisa memberikan kontribusi positif untuk pembangunan masyarakat dunia. So ASEC tahun ini diikuti oleh sekitar 4 atau 5 negara. 3 negara akan di Singapura, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Jepang akan partisipasi secara online, Guam mungkin juga ya, dan beberapa negara lain. Nanti persisnya nanti Anda akan tahu nanti ya. Tapi itu format yang kita buat lewat ASEC, dan hopefully tahun depan atau 2 tahun lagi kita akan bikin yang tingkat dunia, yaitu World Science Enterprise Challenge ya. Shobi, I think that's Rofio, mungkin ada mau tambahin? Terima kasih Pak Frans. Jadi exciting sekali ya teman-teman. Moga-moga tahun depan kita bisa membawa negara-negara lain di luar Asia Pasifik untuk berkompetisi, bukan hanya kewirausahaan tapi juga memadukannya dengan sains dan teknologi yang bisa mengubah masa depan dunia, kan? Ya, terima kasih Pak Frans. So, Kak Aji ada sedikit tayangan mengenai proses ASEC-nya sendiri. Make use of your Okay, good. ASEC! ASEC! Kenapa 3 menit? Kita menggunakan teknologi seperti apa? Siapa? Daya belinya seperti apa? Itu saluran air
banyak untuk kesempatannya. Iya, jam 7 boleh. 3.30. Takut yang kayak di jalan-jalan itu nggak sih? Yes, and we I saw your competition here. It doesn't reflect that the number should be, will become 7,500. Yes. Yes. Do you believe that your computer is right? Yes, because I counted the for the machinery itself. I divide the How much the cost of the machine? 10 million, but not for Are you not only sure? the machinery. What machine is 10 million? So, what is the problems? The ASEAN Science Enterprise Challenge, known as ASEC, is an exciting integration of science and entrepreneurship into an intensive 24 hours competition. At ASEC, the students learn about the application of science into their daily lives, as well as the skills that are needed to be a successful entrepreneur. Now, the participants learn how to present and how to get investors to buy their ideas by writing effective business plans. In addition, we impart the techniques of pitching to investors by using powerful visual presentation slides that are engaging in collectively creating prototypes. The students are exposed to a learning environment that ignites their creativity using science and entrepreneurship, that collectively creates innovation that adds value to society. The students are encouraged to generate wild ideas and at the same time building on the ideas of other people in creating successful business ideas. Are you? Sebelum saya melanjutkan dengan acara, Prof. Yon sebentar lagi harus move on to his next engagement. Jadi saya mau buka ruang sebentar untuk rekan-rekan media yang ingin tanya jawab dengan Prof. Yon. Mungkin ronde pertama 3 pertanyaan dulu ya. Terima kasih Prof. Yo dan panitia dari ASEAN Science. Saya sebagai dari Koran Jakarta, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi saya sekilas mendengarkan presentasinya cukup menarik. Cuma pertanyaan saya yang pertama adalah saya menyimpulkan bahwa lomba ini menggabungkan antara salah satu cabang sains sebagian dari saya dengan wirausaha. Nah, titik tolak dari penilaian bagi para peserta untuk dia bisa tampil sebagai pemenang itu apa indikatornya? Indikator yang membuat teman-teman yang jujur ini menjadi pemenang. Yang pertama. Yang kedua, dari 2 tim yang akan ditampilkan di Singapura ini, saya belum melihat atau belum ada informasi. Misalkan tim yang didukung oleh Medco ini mempresentasikan apa, keunggulannya apa, kita ingin dengar. Kemudian menggabungkan apa sih. Begitu juga tim yang kedua yang didukung oleh Sriwijaya Air.
Jadi mungkin kami atau saya minta penjelasan sedikit. Apa sih yang mau ditampilkan? Keunggulan kalian itu apa? Untuk pengen tahu. Yang kedua, yang ketiga, Tokyo mungkin ini persoalan yang sangat substantif, bahwa anak-anak muda kita, generasi muda kita secara individual itu luar biasa jago-jago, tidak kalah dengan anak-anak dari berbagai negara. Itu sudah dibuktikan dengan berbagai lomba yang profil diselenggarakan dan juga berbagai institusi. Nah, cuma setelah itu mereka lepas entah kemana, tidak ada institusi yang menampung atau memanage mereka, mengelola, sehingga mereka jadi sebagai ilmuwan atau sebagai orang yang bisa berhasil. Nah, di belakang sini tadi diumumkan katanya ada para pemenang beberapa tahun yang lalu. Nah, kita juga nggak tahu apakah mereka sudah menerapkan gagasan mereka ketika memenangkan itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apa upaya Studio untuk katakanlah membina mereka yang sekarang mungkin kelas 11, kelas 2, kelas 3 SMA, suatu ketika nanti sampai tamat kuliah atau setelah kuliah, ilmu atau penemuan dari lomba ini mereka jadikan sebagai bagian dari kehidupan mereka untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh langsung dijawab aja, Pak? Terima kasih pertanyaannya. Untuk saya jawab dulu untuk kriteria aset ini, indikatornya mengapa dua tim ini yang menang. Beberapa hal yang kita perhatikan adalah satu, keoriginalan dari ide mereka, ya, itu satu. Kedua, muatan sains di dalam solusi yang mereka berikan. Ketiga, hal kreativitas dalam mempresentasikan ide mereka di hadapan juri, itu pun salah satu poin yang kita nilai. Dan keempat, kualitas dari business plan yang mereka buat, Pak. Perhitungan dari profit dan loss-nya, PNL-nya, ya. Jadi hal-hal poin-poin tersebut yang kita nilai. Nah, dari dua tim ini nanti detailnya mungkin Sobi ya sama beberapa dari teman-teman panitia bisa dijawab dengan lebih detail ya, karena saya nggak hafal semuanya. Tetapi poin-poin tersebutlah yang kita nilai, Pak, ya. Dan menjawab bagaimana mengapa mereka menang, ya, tim ini pun menunjukkan kerjasama tim yang lebih solid, ya, dibanding dengan tim yang lainnya. Jadi poin-poin tersebut adalah yang membuat mereka bisa mewakili Indonesia di ajang Asia ini, Pak. Ya, begitu. Saya ya, yang mengenai usaha-usaha selanjutnya dalam membina anak-anak ini, saat ini kami memang sudah memikirkan juga ke depannya anak-anaknya mau kemana gitu. Nah, terutama misalnya anak-anak yang SMA ini. Nah, tadi sudah saya ceritakan sendiri sedikit, ada Surya University, ada jurusan Technopreneurship. Nah, anak-anak ini kalau mau dibina lebih lanjut itu bisa masuk ke Technopreneurship di Surya University free, nggak usah bayar sama sekali. Jadi ini beasiswa yang mau masuk di sana, dan di sana akan dilatih oleh dokter-dokter yang jago di dalam Technopreneurship. Dan di sana bukan cuma entrepreneur skill-nya aja yang dilatih, tapi juga teknologinya. Karena di sana banyak sekali dokter-dokter di bidang teknologi yang hebat-hebat, semua orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang ada di luar negeri itu sekitar 200 dokter kita tarik pulang, dan mereka mau. Dan itu karena apa? Mereka bilang mereka sudah saatnya mereka harus pulang berbakti bagi bangsa. Nah, itu orang-orang inilah yang akan mendidik nanti adik-adik ini semua. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Kemudian ada satu pertanyaan lagi mengenai keunggulan kedua tim ini ya, Pak, ya. Apa sih bisnis plan mereka yang kedua tim? Sebelum saya jawab, saya mau menekankan aja bahwa
pada saat mereka ke Singapura nanti, mereka akan diberikan challenge yang baru, Pak. Jadi mereka bukannya membawa bisnis plan atau produk yang sama untuk dipertaruhkan dengan negara lain, tapi mereka akan diberikan challenge baru untuk sekali lagi diolah melalui proses yang sama, 24 jam, brainstorming, visual prototyping, membuat bisnis plan, membuat presentasi, begitu. Adik-adik mungkin bisa ada yang mau cerita satu orang dari satu kelompok mengenai prototype-nya? Oh ya, sebentar, sorry. Before you, Pak, karena Profnya harus berangkat, mungkin saya mau buka floor-nya lagi untuk satu pertanyaan kepada Profnya. Ya, saya cuma ucapkan selamat bertanding buat adik-adik, bawa nama Indonesia setinggi-tingginya dan usahakan menang juara Asia. Terima kasih. Senyum, senyum.